Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang gaya estetika Timur Persia. Perkenalkan, saya Adili Hairunisa. Di sini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan rekan saya yang lainnya, yaitu Sani Bayu dan Mahendra Aryaputra. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan disimak ya. Perkembangan Persia. Nama Persia berasal dari kata Pers. Dalam versi orang Eropa disebutnya Pars. Daerah yang sekarang merupakan provinsi Iran 2005 tahun yang lalu ketika provinsi Pars bagian dari Iran sekarang. Bisa dilihat di gambar, ada gambar kekuasaan wilayah Persia. Pada waktu yang berbeda, pengaruh seni dari peradaban tetangga sangatlah penting. Dan belakangan seni Persia memberi dan menerima pengaruh besar sebagai bagian dari gaya seni Islam yang lebih luas. Sebagai negara kuno, Persia memiliki sejarah panjang dalam seni musik, puisi, filsafat, dan ideologi. Perkembangan seni dan desain di Persia. Seni Persia atau seni Iran memiliki salah satu warisan seni terkaya dalam sejarah dunia dan yang terkuat di banyak media, termasuk arsitektur, lukisan, tenun, tembikar, kaligrafi, dan pengerjaan logam dan patung. Pembahasan selanjutnya adalah filsuf atau seniman Persia tentang pemikirannya tentang estetika. Yang pertama itu ada Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali adalah seorang filsuf asal Persia. Dalam karyanya, Ihya Ulum Al-Din, salah satu karya paling terkenal di dunia Islam, ia mencurahkan cakupan luas pada subjek kecantikan dengan judul kitab cinta, kerinduan, keintiman, dan kepuasan. Dia berpendapat bahwa setiap keindahan dicintai oleh mereka yang melihatnya hanya karena keindahan itu, dan keindahan memberi kesenangan yang merupakan sesuatu yang dinikmati. Al-Ghazali menekankan bahwa ketertarikan pada kecantikan tidak datang dari kenikmatan jasmani atau seksual saja. Sebaliknya, kesenangan yang diberikan keindahan adalah sesuatu yang berbeda. Al-Ghazali menganut pandangan umum yang melihat keindahan dalam harmoni dan proporsional. Yang kedua, atau filsuf yang kedua, yaitu adalah Ibnu Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, dan dalam berfilsafat beliau berusaha menjembatani antara ilmu pengetahuan dengan agama. Seperti umumnya, pemeluk agama Islam yang taat, Ibnu Sina menjadikan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk keindahan. Tuhan merupakan sumber keindahan kodrati. Maka, untuk mencapai keindahan, seorang seniman tidak hanya bersandar pada keindahan materi, namun juga memungkinkan aspek moral dan intelektual. Bahkan untuk bidang musik, seni digunakan sebagai terapi pengobatan baik jasmani dan rohani. Dalam konteks seni, tak bisa terlepas dari perannya dalam masyarakat. Selanjutnya, filsuf ketiga dan filsuf terakhir dari Persia adalah Sayyid Hussein Nasr. Menurut Sayyid, estetika adalah hal yang memberikan keindahan yang mencerminkan aspek penilaian positif. Permasalahan yang muncul dalam hal ini, seberapa jauh keindahan dapat dirasakan oleh seseorang dan sekaligus mampu mengevaluasinya. Seni lukis Persia. Dalam gaya seni tradisional bangsa Persia, para seniman menggunakan garis-garis dan warna yang sederhana menggambarkan alam dunia dengan indah. Seniman lukisan gaya ini di Persia menghindari untuk bersentuhan langsung dengan fenomena fisikal sehingga karyanya bisa menjauh sejauh mungkin dari nuansa materi dan mendekati sedekat mungkin ke dalam suasana spiritual. Seni arsitektur Persia. Pada masa dinasti Iran, pembangunan masjid muncul untuk pertama kalinya. Tempat penginapan yang disebut kanch atau karavan untuk pelancong dan hewannya memiliki gaya khas yang dihias, begitu juga dengan puing-puing batu dan benteng yang kuat. Perkembangan seni arsitektur ini terlihat pada makam seperti Gunbat-i-Qabus, penampilan motif Zoroaster, atau alun-alun berkhutbah. Contohnya adalah makam Samarits di kota Bukhara. Gaya arsitektur Persia yang kedua yaitu gaya arsitektur Ikhanate, di mana
Inovasi yang dilakukan dengan membangun kubah yang akhirnya memungkinkan orang Persia untuk membangun struktur yang jauh lebih tinggi. Kubah tipis bercangkam ganda diperkuat oleh lengkungan di antara lapis-lapisan. Makam Aidiludin di Sultania adalah salah satu momentum terbesar dari paling mengesankan di Iran. Gaya arsitektur yang ketiga yaitu gaya arsitektur Samawi. Ciri khas kubah Persia yang memisahkan mereka dari kubah-kubah yang dibuat di dunia Kristen atau sekitarnya, Otamu dan Nukhal, adalah ubin warna-warni yang menutupi bagian luar kubah. Mereka seperti interior. Kubah-kubah ini berjumlah puluhan di Isfahan dan bentuknya berwarna biru akan mendominasi cakrawala kota. Warna-warna yang disukai Persia adalah pola kemasan putih dan virus. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh penerapan seni gaya Persia yang masih digunakan pada arsitektur gaya seni modern. Contoh yang pertama itu ada Masjid Nasir al-Mulk yang berada pada di Shiraz. Masjid ini menggunakan gaya arsitektur Seljuk yang digunakan pada zaman Persia. Dapat dilihat bahwa pada bagian atas atau atap masjid ini masih terbilang rata dan belum memiliki kubah pada masjid-masjid lainnya. Contoh yang kedua itu adalah teater kota yang berada di Teheran. Dapat dilihat juga atap pada bangunan ini masih belum memiliki apa-apa atau rata. Bangunan ini juga berbentuk lingkaran yang dikelilingi dengan pilar-pilar kecil, seperti layaknya pada bangunan-bangunan zaman Persia dahulu yang menggunakan gaya arsitektur Seljuk. Lalu contoh yang ketiga itu ada Masjid Shah-i-Cheragh yang berada pada di Shiraz. Masjid ini menggunakan gaya arsitektur Safawi yang dapat dilihat bahwa pada atap masjid ini sudah menggunakan kubah yang merupakan ubin warna-warni yang menutupi bagian dalam kubah layaknya interior. Warna kubah yang digunakan itu juga menggunakan warna biru dan juga akan berkilau pada saat malam hari menjadi warna keemasan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video-video yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.